Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai logika fuzzy, di mana saya akan mempresentasikan ada 6 item nanti yang akan dibahas pada logika fuzzy ini. Ya, kita mulai satu persatu. Yang pertama itu kita bahas mengenai konsep dasar logika fuzzy. Ya. Nah, di mana pada fuzzy ini kita tak lain adalah adanya metode pemetaan input ke output ya, dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan terhadap ketidakjelasan atau kesamaran suatu nilai logika di mana nilainya itu nanti antara 0 sampai 1. Jadi bukan menggunakan ilmu eksak yang pasti, adalah 0 atau 1. Jadi kita lihat di sini bahwa logika fuzzy itu nanti angka-angkanya adalah berkisar antara 0 sampai 1, tetapi bukan yang pasti yaitu langsung 0 atau 1. Nah, jadi pada fuzzy ini nanti kita harus mendefinisikan mana yang merupakan variabel input dan mana yang merupakan variabel output. Nah, disinilah nantinya proses penyelesaian dari variabel input menghasilkan output. Ini yang kita sebut nanti sebagai proses daripada logika fuzzy. Ya. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan antara logika fuzzy dengan logika digital atau boolean atau CRISP. Ya. Nah, pada logika fuzzy kita lihat di sini nilainya adalah antara 0 sampai 1 sehingga terjadinya pergelombangan. Ya, seperti kurva. Sementara jadi angka-angkanya itu antara 0 sampai 1. Sementara untuk logika digital atau boolean atau CRISP ini adalah nilainya antara 0 sampai 0 atau 1. Jadi kita lihat di sini gambarnya adalah berupa persegi-persegi panjang. Nah, kemudian yang kedua, kita harus melihat sifat-sifat daripada logika fuzzy, ya. Jadi di sini logika fuzzy itu bekerja berdasarkan degrees of trust atau derajat kebenaran, atau disebut juga dengan derajat keanggotaan suatu nilai di dalam himpunan atau variabel. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa rentang nilai fuzzy itu adalah antara 0 sampai 1 yang kita sebut sebagai fuzzy set atau himpunan fuzzy. Ya. Jadi fuzzy set atau himpunan fuzzy itu tak lain adalah menggambarkan kesamaran nilai. Nah, di sini kita lihat ya, ada suatu kasus di mana variabel pelayanan itu terdiri atas 3, yaitu jelek, sedang, dan bagus. Ya. Nah, jadi kita lihat himpunan daripada kasus di sini ya, itu adalah terdiri atas himpunan jelek, sedang, dan bagus. Sementara variabelnya itu adalah atau himpunannya itu adalah berupa pelayanan. Dan juga kita lihat pendefinisian himpunan fuzzy ini ya. Himpunan fuzzy jelek jika mu yang sama dengan nilainya 7 itu sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi ada himpunan fuzzy dikatakan sedang untuk nilai 7 adalah 0,5. Kemudian dikatakan himpunan fuzzy-nya bagus yaitu adalah yang bernilai 7 sama dengan 0,25. Jadi kita lihat di sini bahwa himpunan fuzzy itu terdiri atas jelek, sedang, bagus, sementara variabelnya atau himpunannya itu adalah pelayanan. Nilai yang diamati itu adalah 7 ya. Kemudian derajat kebenaran daripada nilai 7 itu terbagi atas 3 bagian, yaitu jelek sama dengan 0, kemudian sedang itu adalah 0,5 dan bagus adalah 0,25. Nah, yang ketiga yaitu kita melihat perbandingan antara metode dalam ketidakpastian, ya. Nah, misalkan di sini kasusnya Jailani berumur 40 tahun. Ia termasuk dalam himpunan muda. Ya, muda untuk nilai 40 tahun adalah sama dengan 0,25.
Kemudian termasuk juga dalam himpunan parubaya, di mana parubaya itu adalah untuk yang 40 sama dengan 0,5. Jadi ini kita lihat peluangnya ya. Jadi Jelani berumur 40 tahun, ia termasuk dalam himpunan muda adalah sebesar 0,25. Kemudian ia termasuk dalam himpunan parubaya itu adalah peluangnya 0,5. Jadi di sini kita memiliki variabel tak lain adalah umur ya, umur. Kemudian himpunannya itu ada dua, yaitu himpunan muda dan parubaya. Kemudian nilai yang diamati itu adalah 40. Nah, jadi di sini untuk fazi derajat kebenaran atau nilai keanggotaan itu seperti yang disampaikan tadi adalah antara 0 sampai 1. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 0,25 dan 0,5. Kemudian tingkat kepercayaan atau certainty factor atau CF terhadap aturan dan dugaan tidak pasti itu juga dalam rentang 0 sampai 1. Kemudian peluangnya juga atau kemungkinannya itu adalah antara nilainya itu antara 0 sampai 1 juga. Kemudian kita lihat contoh penerapan logika fazi. Nah, ini pertama kali pada tahun 1990 mesin cuci dengan logika fazi di Jepang, Matsushita Electric Industry Company. Di mana outputnya itu yang diharapkan adalah putaran yang tepat secara otomatis. Sedangkan inputnya adalah jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Nah, mesin cuci ini menggunakan sensor optik. Ia mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka zoom yang sampai makin redup. Nah, kita lihat di sini untuk penerapan logika fazi pada masalah produksi, ya. Nah, kalau untuk masalah produksi kita memiliki nanti ruang input itu adalah semua total persediaan barang yang mungkin. Nah, di sini lebih diperjelas lagi persediaan barang di akhir minggu. Kemudian ruang output apa yang diharapkan yaitu adalah semua jumlah produksi barang yang mungkin. Artinya produksi barang keesokan harinya. Ini nanti yang akan kita tentukan. Jadi kita lihat untuk logika fazi di sini penerapannya itu adalah pemetaan input output pada masalah produksi, yaitu di mana diberikan data persediaan barang, kemudian berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Ini kita bisa nanti gunakan secara logika fazi. Begitu juga logika fazi ini dapat kita terapkan dari dalam ilmu kedokteran, biologi, serta sistem diagnosis seseorang terkena kanker atau gimananya. Ya, mungkin kita nanti bisa jawab dari tingkat stadium berapa, apakah 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kenapa kita menggunakan logika fazi atau alasan penggunaan logika fazi? Nah, di sini menurut Prof. Lutfi Azeda tadi ia menemukan teori logika fazi di tahun 1960-an. Beliau menyampaikan, pada hampir semua kasus kita dapat menghasilkan suatu produk tanpa menggunakan logika fazi, namun menggunakan fazi akan lebih cepat dan lebih murah. Artinya di sini ya, alasan penggunaan logika fazi itu yang pertama adalah konsep logika fazi mudah dimengerti. Yang kedua itu adalah logika fazi sangat fleksibel. Yang ketiga memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang keempat dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Dan kemudian yang kelima, ya, logika fazi didasarkan pada bahasa alami atau linguistik, yaitu nilai berupa kata-kata yang sering digunakan dalam berkomunikasi antar manusia dalam keseharian dan bukan angka. Jadi nilai nanti yang kita ukur di logika fazi itu adalah kata-kata atau komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam keseharian, bukan berupa angka. Contohnya, untuk kecepatan yaitu kita bisa ukur nanti kita bisa sampaikan cepat, lambat, sedang. Karena bahasa alami tidak
tidak mudah ditranslasikan ke nilai absolut 0 dan 1. Demikianlah untuk bagian yang pertama saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan untuk bagian yang B, yaitu mengenai himpunan dan fungsi keanggotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.